Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri pemaparan deskripsi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Yaitu ini salah satu dari tugas saya, yaitu tugas 1.4 itu modul penyegaran pembebasan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, itu motonya ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 57 Kota Banda Aceh. Konsep inti modul budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti satu-satu kita akan sama-sama belajar di sini. Bukan berarti saya berdiri di depan ini sudah mengetahui banyak ilmu, tapi sama-sama kita saling memberikan sharing ilmu. Jadi sama-sama kita belajar. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini sudah sangat lumrah kita kenal, yaitu dengan istilah P5, yaitu pengenalan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi. Dan selama ini kita pikir berdiferensiasi itu adalah seperti pendekatan, model, metode. Itu sebenarnya bukan pendekatan ya. Berdiferensiasi itu adalah suatu pembelajaran yang diselipkan di dalam modul ajar. Makanya di sini tidak ada istilah modul ajar berdiferensiasi. Yang ada hanyalah pembelajaran yang dikaitkan ke dalam modul, yaitu berupa berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik ketika belajar mengalami kesesuaian pembelajaran, tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilustrasi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi di sini maksudnya ilustrasi guru mengontrol murid. Guru tidak mesti mengontrol murid, tapi murid itu bebas berkreasi, murid itu merdeka, murid itu bisa berpendapat, murid itu kita bebaskan dengan segala hal. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak tersebut membuat kesalahan, jadi kita selalu ada tindakan kita yang salah, yaitu menyalahkan siswa. Ketika ada siswa yang salah, misalnya anak terlambat ataupun anak tidak mengerjakan tugas, kita selalu bahasanya, nak tolong ya diubah perilakunya, nak tolong ini dan nak tolong itu. Jadi melekat di dalam dirinya itu rasa bersalah yang terus menerus. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini maknanya guru ini harus ada selalu ikatan positif yang bermanfaat kepada peserta didik, yaitu apapun yang kita berikan, baik itu hal kecil tapi memberikan evolusi baru kepada siswa, itu memberikan semangat kepada siswa, itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang peserta didik. Walaupun hal yang kita tampilkan kepada siswa-siswi kita itu hanya hal kecil, segelintir hal kecil, yaitu berupa motivasi seperti ice breaking sederhana, tetapi membuat mereka itu termotivasi. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Orang dewasa itu contohnya seperti kita tidak perlu memaksa
bagaimana cara penerapan yang baik untuk anak sehingga anak tersebut bisa menerima materi atau pembelajaran itu dengan apa yang dia inginkan atau apa yang mereka membuat dirinya nyaman seperti itu. Kemudian kita bahas tentang disiplin positif. Apa itu arti disiplin? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Imbalannya seperti penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik tujuannya itu ya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mungkin ini yang saya pahami di modul 1.4 di lokakarya yang telah saya lakukan. Sebenarnya pemberian reward dan punishment kepada siswa itu sebenarnya tidak baik. Karena apa? Yang pertama, punishment itu membuat anak-anak itu cenderung merasa dia itu akan membuat timbal balik kita. Dia akan merasa dendam, adanya rasa kecewa, sakit hati. Begitu juga dengan reward. Contohnya ketika anak-anak naik kelas ya seperti itu. Jadi kita memberikan reward berupa penghargaan. Seperti misalnya kita memberikan hadiah. Jadi ada beberapa anak itu yang memang dia merasa kompetensi dari dirinya itu sama dan lebih dari yang temannya rasakan. Jadi ada juga perasaan bahwasanya anak tersebut kok dia yang bisa ya, kok dia yang merasa harus mendapatkan hadiah itu, kenapa tidak saya, kenapa tidak saya yang harus ada di posisi itu. Jadi reward ini juga merupakan satu istilahnya satu ancaman besar ya bagi guru ataupun bagi kita bahwasanya adanya punishment dan reward juga merupakan satu titik timbang dan satu titik yang tidak aman karena adanya rasa kecemburuan sosial, rasanya kurang percaya diri kepada siswa tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya penghargaan itu beberapa siswa itu merasa oh saya tidak pantas untuk itu dan saya ketika dia ingin melakukan motivasinya lagi jadi dia dua istilahnya down. Karena apa? Karena dia merasa oh saya tidak pantas di posisi itu. Kemudian ada beberapa nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yaitu pertama yang tadi saya bahas mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di samping profil pelajar Pancasila ini juga ada program namanya Primariat Program, yaitu toleransi, rasa hormat, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Yang paling bagus itu apa? Bapak Ibu, yaitu restitusi. Restitusi itu berupa apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mandiri. Nah, jadi contohnya ketika si murid itu telah melakukan kesalahan, kita menanyakan dulu kepada si murid apa kesalahan yang dia lakukan, bagaimana cara penyelesaian kesalahan yang nantinya akan memberikan motivasi untuk dirinya sendiri dan memperbaiki kesalahan si murid tersebut. Jadi untuk proses yang terjadi itu yang paling bagus itu yaitu restitusi, yaitu kita mempercayai murid untuk dia mengakui kesalahannya dan dia bisa membuat istilahnya untuk perencanaan untuk dirinya sendiri agar dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa tindakan guru. Ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi yang terjadi. Jadi ini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu. Nanti saya ada kuis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh membuat statementnya sendiri. Menurut Bapak Ibu ini masuk ke hukuman atau masuk ke konsekuensi? Seperti itu. Kalau hukuman kan berupa aturan-aturan yang sudah kita buat. Jadi aturan itu tidak boleh diubah. Apa yang kita lakukan itu yang terlaksanakan karena tidak adanya perencanaan. Tapi kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Contohnya tindakan
2000. Papan tulis itu 4000. Kemudian pulpen itu 2000. Pertanyaan saya, jam dinding itu berapa? 4000. Salah. 12. Hah? 12 jam. Jam untuk Bu Firda. Punya itu kata benda. Ya, punya itu kata benda.
kelompok 1 ini telah peraturan, ini keyakinan. Ini kelompok 2 sama juga. Ya.
hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu berupa sebagai manajer. Among itu kita ya Bu ya. Among itu kita sebagai manajernya, manajer yang di situ kita memiliki keterkaitan kepada si anak. Kita memberikan misalnya kebebasan kepada si anak, tapi tanpa kita itu itu tidak memantau dia. Jadi kita ini selalu membimbing dia, berupa bimbingan konseling kepada si anak, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dalam standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang 6 kompetensi yang sudah saya paparkan.